Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramsa Kisti Al-Habibie, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sosial dan relevansinya di dunia pendidikan. Nah, sebelum kita membahas tentang teori-teori sosial lebih dalam, tentunya kita akan membahas tentang definisi secara terminologis dari teori sosial ini. Jadi, teori-teori sosial ini merupakan kerangka pemikiran ilmiah yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis terkait fenomena sosial seperti kayak kenapa di Indonesia udaranya kadang panas, kadang dingin, tapi juga bukan tentang alam saja, tapi tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Misal, kenapa di daerah ini orangnya itu santun-santun, kenapa di daerah ini orangnya itu waspada, seperti itu. Kemudian juga membahas tentang hubungan antar individu, yakni terkait perorangan. Jadi misal kita itu juga memahami kenapa orang ini melakukan tindakan ini, kenapa orang ini kok sedih, kenapa orang ini kok eh, melakukan hal ini gitu. Kemudian juga terkait struktur masyarakat. Jadi dalam artian masyarakat yang luas. Misal di sebuah kota orangnya itu eh, apa namanya di sebuah kota orangnya itu jarang bergaul. Nah, kenapa orang-orang di kota tersebut itu jarang bergaul? Nah, sedangkan orang-orang di desa itu sering bergaul. Nah, kita itu juga membahas dan menganalisis kenapa hal-hal tersebut itu terjadi gitu. Kemudian juga membahas tentang perubahan sosial seperti contoh kemarin kayak ada wabah COVID. Nah, itu kan masyarakat yang aslinya itu apa namanya eh, sering bertemu atau sering berinteraksi itu malah tidak berinteraksi karena terjadi perubahan kondisi sosial seperti itu. Kemudian dan juga konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari teori-teori sosial. Jadi sebenarnya teori sosial ini membahas banyak hal. Yang saya masukkan di sini adalah 3 poin yang saya rasa menjadi poin yang utama dari fungsi-fungsi teori sosial ini. Yang pertama, teori sosial ini membahas tentang mengapa masyarakat berperilaku seperti itu. Jadi itu bukan hanya masyarakat, tapi individu. Jadi mengapa individu atau masyarakat itu berperilaku demikian? Misal, eh, kenapa orang masyarakat di desa A suka bertani? Oh, karena apa namanya tanahnya subur, karena cuacanya mendukung, gitu. Kemudian juga membahas tentang bagaimana sistem sosial itu terbentuk. Contoh, ada sebuah negara, dalam lembaga formal ada sebuah negara, yakni dipimpin oleh kasar tinggi itu presiden, terus ada menteri, kemudian baru ke eh, rakyat itu secara konstitusional. Kemudian ada juga misal contoh kerajaan, itu juga ada kasta tertinggi yakni raja, kemudian kasta kedua prajurit, terus kasta orang biasa, terus kasta Buddha. Nah, itu bagaimana kita itu mengupas dalam teori sosial ini, bagaimana kita ini mengupas apa namanya bentuk-bentuk sistem-sistem sosial yang terjadi tersebut gitu. Kemudian yang ketiga terkait fungsi teori sosial ini menjelaskan bahwa mengapa terjadi ketimpangan dan perubahan sosial. Nah, ini mengindikasikan bahwa setiap ketimpangan atau perubahan sosial ini memiliki apa namanya asal muasal dan juga sebab akibatnya. Misal contoh tadi kayak adanya COVID itu kan eh, kondisi sosial kan berubah ya, awalnya sering interaksi itu malah lebih ke digital, sering main ke entah itu media sosial dan lain sebagainya, yang mana interaksi itu berkurang dan pola hidup bermasyarakat itu berubah gitu. Nah, kemudian kita masuk pada toko-toko daripada teori sosial. Nah, sebenarnya banyak toko-toko teori sosial yang tidak saya cantumkan karena saya hanya mencantumkan 3. Jadi kayak ada Karl Marx,
Terus ada juga kayak sosiolog-sosiolog dari Indonesia seperti Phil Sumarjan, Kunto Wijoyo kan. Tapi saya mengambil apa namanya tiga tokoh ini berdasarkan pada relevansinya untuk dibahas dengan relevansinya dalam dunia pendidikan. Eh, Kemudian akan saya jelaskan satu-satu pada slide selanjutnya. Oke, tokoh teori sosial yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini dikenal juga dengan bapak sosiologi atau bapak positivisme. Nah, karena beliau ini terkenal dengan teorinya, yakni teori positivisme yang menyatakan bahwa masyarakat dapat dipahami melalui metode ilmiah. Jadi segala sesuatu yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan individu maupun masyarakat itu bisa dijelaskan secara nyata dan itu dapat diukur. Jadi misal siswa ini dianggap apa namanya pintar. Nah, pintar itu bisa diukur entah itu lewat nilai atau lewat perilakunya itu bisa dinilai. Oh, orang ini sangat baik. Kayak apa namanya di rapot-rapot itu kan ada ya. Kayak A sangat baik, B baik, C cukup begitu. Nah, itu didasarkan pada apa namanya standar-standar tertentu yang mana itu secara ilmiah bisa diukur seperti itu. Jadi teori positivisme ini mengesampingkan atau meninggalkan apa namanya hal-hal yang bersifat apa namanya mistisisme begitu. Nah, kemudian Auguste Comte ini menganggap bahwa masyarakat berkembang melalui tiga tahap. Yang pertama tahap teologis, yakni tahap tentang masyarakat itu masih sangat familiar dan percaya dengan hal-hal yang gaib begitu. Nah, contohnya seperti misal ada tsunami nih, ada tsunami. Nah, masyarakat ketika sudah terkena tsunami ini berpendapat bahwa oh ini mungkin azab dari Tuhan karena orang-orang di sini jarang beribadah atau orang-orang di sini itu apa namanya melakukan maksiat dan lain sebagainya. Itu kan pemikiran secara teologis dan tidak bisa dibuktikan secara nyata kan begitu. Nah, itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap metafisik. Nah, di mana masyarakat ini mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat pemikiran yang bersifat teologis tadi, begitu. Nah, contohnya seperti kayak misal apa namanya banjir tadi. Nah, itu masyarakat sudah mulai berpikir, oh apa namanya mungkin banjir ini terjadi karena alam yang tidak stabil atau karena ada yang bermasalah di alam ini, entah itu gunung meletus, entah itu apa. Nah, itu sudah mulai berpikir untuk apa namanya eh, secara ilmiah meskipun itu masih berbentuk abstrak dan belum bisa dijelaskan secara spesifik atau berupa data gitu. Nah, kemudian tahap yang ketiga yakni tahap positif, yakni di mana orang-orang itu masyarakat itu sudah menganggap bahwa yang tadi dapat semua hal itu yang terjadi di masyarakat dapat dipahami melalui metode ilmiah. Contoh tadi kayak banjir tadi. Nah, masyarakat itu sudah sudah apa namanya berpikir, oh banjir ini dianalisa. Jadi kayak apa namanya kurangnya pohon untuk menyerap air, terus apa namanya curah hujan yang tinggi, terus atau kayak kondisi entah itu kondisi musim hujan dan lain sebagainya itu sudah dipahami atau dipelajari secara ilmiah oleh manusia. Nah, itu dinamakan teori positivisme dari yang manusia berpemikiran dari secara apa namanya lewat supranatural kemudian menjadi lebih positif atau lebih ilmiah gitu. Nah, teori positivisme ini menekankan kepada keteraturan dan kemajuan sosial. Nah, kenapa begitu? Karena semakin seseorang di dalam teori ini itu maka dia itu semakin apa namanya sosial itu semakin maju. Misal contohnya gini, ada sebuah kecelakaan di jalan. Nah, orang-orang pada zaman dulu akan menganggap oh itu sudah takdir. Nah, masalahnya ketika kita beranggapan tersebut itu kita itu tidak mendapatkan solusi. Namun di positivisme ini kita itu berpikir, oh
mungkin dia kecelakaan, kita lihat sebabnya, entah itu jalannya yang buruk, entah itu kepleset, entah itu apa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sebabnya, itu kita perbaiki, kita apa namanya, dari data-data tersebut itu kita kelola, kemudian kita perbaiki agar tidak terjadi kecelakaan tersebut. Nah, itu juga yang dinamakan dari salah satu kemajuan sosial. Nah, kemudian kelebihan dari teori positivisme ini, yakni objektif, yakni berbasis data dan sistematis dan apa namanya, terstruktur. Jadi misal, ketika seorang guru menilai seorang siswa, nah itu kan juga berupa angka kan, ada misal kayak ada nilai UAS itu kan, guru kan melihat berdasarkan hal-hal yang setelah ditentukan, kemudian apa namanya, menuliskannya dalam bentuk angka agar bisa diukur, itu sangat objektif. Kemudian kekurangnya mengabaikan nilai, mana subjektivitas manusia serta kaku dan mekanistik. Maksudnya dari anggap saja ini lebih ke kayak analoginya lebih ke penelitian kuantitatif. Nah ini eh, kita itu melihat secara fakta, jadi tidak menggali secara mendalam. Jadi kita misal seorang siswa, kita itu hanya melihat siswa, oh siswa ini nilai fikihnya, nilai pelajaran fikihnya bagus. Nah, kita itu tidak melihat dia itu nilainya fikihnya bagus gara-gara apa? Entah itu dia gara-gara belajar, entah itu dia gara-gara sering ke perpustakaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian tokoh sosial yang nomor dua yang akan kita bahas di sini yakni Emil Durkheim. Eh, yang mana beliau ini terkenal dengan teorinya, yakni teori fungsionalisme, yakni di mana dia ini menyatakan bahwa masyarakat itu seperti organisme. Setiap bagian memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi menurut menurut Emil Durkheim, masyarakat ini bagaikan apa namanya, kerangka tubuh manusia secara utuh. Ada kepala sebagai yang mengatur, melihat, dan lain sebagainya. Ada tangan untuk memegang, terus ada kaki untuk berdiri, jalan kaki. Nah, di mana ketika salah satu dari apa namanya, organisme itu tidak ada, maka itu akan terjadi kekacauan atau apa namanya, kerusakan. Misal di dalam sebuah pabrik ya, dalam sebuah pabrik itu harusnya kan ada satpam kan, untuk entah itu menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Nah, dengan tidak adanya satpam, salah satu dari organisme itu bisa menimbulkan sebuah kekacauan. Nah, oleh karena itu setiap kebutuhan dari organisme dari masyarakat tadi itu harus terpenuhi. Contoh lagi dalam apa namanya, ruang lingkup sekolah, misal ada siswa tapi nggak ada guru. Nah itu kan proses pembelajaran kan tidak bisa dilakukan dan menjadi terganggu begitu. Juga ketika ada guru, ada siswa tapi tidak ada kepala sekolah. Nah, yang mengontrol atau yang mengawasi dan menjadi pemimpin itu tidak ada. Nah itu juga nantinya akan menjadi apa namanya, ketidakstabilan di sekolah tersebut begitu. Kemudian konsep dari teori ini adalah solidaritas mekanik dan organik. Nah, maksud dari solidaritas mekanik ini, masyarakat itu melakukan sesuatu disebabkan karena ada kesamaan. Misal, apa namanya, ada demo di sebuah pabrik A. Nah, si pendemo ini, buruh pendemo ini memiliki apa namanya, maksud yang sama. Nah, maksud yang sama ini adalah bisa dimasukkan ke dalam solidaritas mekanik, di mana seorang masyarakat itu bergerak dengan alasan yang sama, yakni dengan ingin menaikkan, ingin gajinya naik atau ingin upahnya naik dan lain sebagainya. Nah itu jadi masyarakat itu bergerak dengan tujuan yang sama. Misal contoh melakukan gotong royong di desa B begitu. Nah, semua masyarakat itu melakukan gotong royong karena alasan yang sama, ingin bersih, ingin rapi, karena entah itu karena tahun baru atau karena Idul Fitri dan lain sebagainya. Jadi itu masyarakat bergerak dengan karena hal yang sama. Dan yang kedua yakni konsep solidaritas organiknya ini, Emil Durkheim bermaksud mengatakan bahwa apa namanya, setiap apa namanya, masyarakat atau setiap individu itu memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Jadi bergerak
masyarakat itu bergerak karena saling membutuhkan. Contoh kayak tadi yang di pabrik tadi, itu kan butuh satpam, butuh apa namanya manajer, butuh pegawai dan lain sebagainya. Yang mana ketika salah satunya itu tidak terpenuhi, maka apa namanya akan terjadi ketidakstabilan di dalam pabrik tersebut, begitu. Nah, kemudian kelebihan dari teori fungsionalisme ini adalah menjelaskan keteraturan dan stabilitas sosial dan mudah diterapkan pada institusi sosial. Jadi, bila mana apa namanya semua organisme ini terpenuhi atau apa namanya jangkep atau ya ada ketika dalam masyarakat, maka itu stabilitas sosial itu akan terjaga. Misal kita analogikan sebuah pabrik tadi, sebuah yang lebih luas seperti negara. Nah, ada yang mengatur sendiri, entah itu lembaga keuangan, lembaga kesejahteraan, lembaga masyarakat. Nah, itu jika semuanya bergerak dengan baik dan seimbang, maka itu kondisi sosial itu juga akan stabil begitu. Nah, kemudian kekurangan dari teori ini, fungsionalisme ini adalah mengabaikan konflik dan ketimpangan sosial. Nah, seorang buruh di pabrik A, pabrik B, nah itu melakukan demo. Nah, dalam sudut pandang teori ini, demo ini dianggap sebagai permasalahan atau ketidakstabilan sosial begitu. Nah, tapi di dalam teori fungsionalisme ini mengesampingkan mengapa buruh itu melakukan demo, jadi tidak memahami maksud dibalik kayak demo tadi atau maksud dibalik apa namanya masyarakat melakukan tindakan itu tapi cuma menganggap tindakan itu bagus apa enggak begitu. Nah, kemudian tokoh sosiolog ketiga yang akan kita bahas di sini adalah Maximilian Weber atau Max Weber. Nah, Max Weber ini terkenal dengan teori tindakan sosial. Yani Max ini menganggap bahwa masyarakat dipahami dari makna tindakan individu. Jadi mengartikan pemahaman atau Verstehen. Jadi pemahaman kita itu harus memikirkan seseorang tersebut itu melakukan apa, didasarkan pada apa, bukan melakukan apa tapi didasarkan pada apa. Jadi gitu kita harus memahami POV-nya orang tersebut yang melakukan suatu tindakan itu begitu. Nah, lebih jelasnya teori tindakan sosial ini ada 4 jenis menurut Max Weber ini. Yang pertama, rasional instrumental. Yang ini tindakan yang paling efektif, efisien untuk mencapai tujuan. Contoh gampangnya, misal saya ingin ke pasar. Nah, ke pasarnya itu jauh, maka saya memilih untuk membawa sepeda motor daripada jalan kaki. Nah, itu merupakan sebuah tindakan yang apa namanya efektif dan efisien untuk dilakukan individu tersebut. Nah, kemudian eh, contoh lagi ketika ada siswa yang ingin mendapat nilai bagus. Nah, atau ingin lulus dengan nilai tertinggi. Nah, maka dia itu kayak melakukan pengen agar bisa begitu, dia itu, oh saya akan belajar lebih giat, saya akan mengatur jadwal, saya akan tidur lebih awal. Nah, tindakan-tindakan tersebut itu didasarkan pada eh, rasional instrumental, yakni hal-hal yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tadi, yakni nilai yang bagus tadi begitu. Nah, lebih luas lagi hal ini juga bisa diterapkan dalam ruang lingkup masyarakatan. Oh, mengapa masyarakat ini itu melakukan apa namanya hal tersebut didasarkan pada apa gitu. Akan tetapi sebenarnya teori tindakan sosial ini lebih berfokus pada mana yang dilakukan suatu individu gitu. Kemudian yang kedua, tindakan sosial rasionalitas nilai, yakni berdasarkan nilai prinsip bukan hasil. Contohnya begini, ada seorang siswa ketika ujian itu tidak menyontek. Nah, agar dia itu meskipun dia itu nilainya jelek atau baik tidak peduli, pokoknya dia itu tidak menyontek. Nah, dari tindakan dia tidak menyontek ini itu merupakan termasuk dari rasionalitas nilai, yakni
berdasarkan prinsip yang dilakukan begitu. Jadi bukan hasilnya, meskipun nilainya buruk atau jelek itu urusan belakang. Pokoknya dia itu lebih mengedepankan prinsip, ini tidak menyontek tadi begitu. Kemudian tindakan sosial yang ketiga menurut Maximum Weber, yakni tindakan efektif yang didorong oleh perasaan atau emosi. Misal saya sangat marah. Nah, itu alasannya apa? Kita itu tidak boleh, dia itu marahnya kenapa? Entah itu memukuli, entah itu gebui atau dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita di sini di teori tindakan sosial ini membahas bagaimana kenapa saya itu begitu marah. Kenapa saya itu tiba-tiba menangis. Nah, apa sebab dibalik tindakan tersebut yang didasarkan pada emosi kita begitu. Berarti entah itu saya itu apa namanya yang terharu. Nah, kenapa saya itu terharu? Entah itu karena nonton film, entah itu saya karena apa lain sebagainya begitu. Yaitu didasarkan pada emosi atau perasaan. Itu yang nomor tiga. Kemudian yang nomor empat, yakni tindakan sosial tradisional dilakukan karena kebiasaan dan adat. Misal apa namanya, seorang siswa ketika ketemu guru di jalan itu apa salingan atau mengucapkan salam gitu. Atau ketika kita apa namanya eh, apa namanya ketemu teman di jalan itu menyapa meskipun tidak salam gitu. Nah, itu merupakan apa namanya adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, begitu. Kemudian ada juga kelebihan dari teori ini, yakni memahami perilaku manusia secara mendalam serta menghargai nilai dan makna individu. Nah, bisa kita ibaratkan seperti tadi. Kalau penelitiannya siapa apa namanya Agus Comte ini lebih ke kuantitatif, kalau Max Weber ini lebih ke kualitatif. Jadi itu meneliti atau melihat, memahami secara mendalam terkait perilaku di balik seorang individu tersebut itu. Jadi itu kayak apa namanya nilai begitu. Jadi mengapa dia itu melakukan hal ini, mengapa dia itu melakukan hal ini. Jadi kita itu harus melihat kenapa orang ini melakukan hal ini, sebabnya apa begitu. Nah, kemudian kekurangan dari teori ini sulit diukur secara kuantitatif dan kurang menjelaskan struktur sosial secara luas. Nah, karena apa namanya hal ini apa namanya teori tindakan sosial ini merupakan teori yang membahas secara mendalam terkait alasan seseorang melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu sulit diukur secara kuantitatif begitu. Misal kayak emosi tadi, apa namanya secara adat tadi itu kan kita mengukurnya kan sulit kan, kita mesti membutuhkan data terkait apa namanya adat tersebut bagaimana, apakah itu memang ada atau memang apa namanya prinsip tiap orang beda atau dan lain sebagainya, itu sulit untuk diukur begitu. Kemudian dan kurang menjelaskan struktur sosial secara luas. Jadi ini lebih ke apa namanya individu, kayaknya lebih ke individu karena apa namanya kita itu menjelaskan tentang tindakan sosial. Misal begini, eh, dalam suatu masyarakat itu bertani ya, bertani. Nah, kita itu tidak sulit memahami atau menyamakan mengapa mereka itu bertani, kan ada alasan karena karena ekonominya kurang, karena hobi, karena lain sebagainya. Nah, itu kan apa namanya berbeda-beda dan tidak bisa menjustifikasi semua alasan yang dimiliki semua orang itu sama gitu. Oke, kemudian selanjutnya dalam slide ini saya akan membahas tentang relevansi tiga teori tersebut yang telah saya jelaskan tadi dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama teori positivisme dari Auguste Comte. Nah, bagaimana teori positivisme ini dapat digunakan dalam dunia pendidikan? Nah, teori positivisme ini umumnya dalam dunia pendidikan digunakan dalam penilaian siswa, baik itu dalam bentuk tes atau standar kompetensi siswa ataupun evaluasi pembelajaran. Nah, maksudnya begini, eh, ketika kita sebagai siswa kayak melakukan UAS atau UTS atau ulangan yang lainnya, nantinya guru akan mengoreksi apa namanya soal dari jawaban yang yang kita berikan. Nah, dari koreksi tersebut itu guru itu memberikan nilai hasil dari apa namanya jawaban kita itu dikonversi menjadi bentuk angka oleh guru. Misal 50, misal ada yang 100. Nah, kemudian guru itu dari angka tersebut itu mempermudah. Oh, 50. Oh, anak ini tidak kurang dapat memahami. Misal ada yang dapat 100.
Maka oh anak ini sudah bisa. Nah, kemudian dari soal-soal tadi itu sebagai guru kita itu memilih, oh jawaban yang ini yang salah, oh jawaban yang ini yang salah. Nah, kenapa begitu? Karena setiap soal itu memiliki kompetensi. Misal dalam pembelajaran fikih kelas 11 itu juga soalnya itu harus membahas tentang ini, harus membahas tentang ini, yang mana itu juga sesuai dengan kayak tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, terus maringono apa namanya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan standar-standar yang telah ditentukan oleh dari kurikulum begitu. Nah, dan karena itu guru itu dapat melihat kalau yang ini yang salah berarti siswa ini lebih baiknya diberikan remedi berupa ini, lebih baik diberikan remedi berupa soal yang ini begitu. Nah, selain itu juga teori positivisme ini juga apa namanya dalam dunia pendidikan itu juga misal contohnya kan kayak ada raport kan. Nah, raport itu merupakan suatu apa namanya hasil dari siswa secara kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dikonversi berupa angka gitu. Misal kedisiplinan, eh, apa namanya siswa itu mendapat nilai A. Nah, berarti indikasinya berarti siswa itu eh, apa namanya disiplin. Misal bajunya masuk, tidak pernah telat sekolah dan lain sebagainya. Itu dikonversi menjadi apa namanya data berupa entah itu berupa angka A atau angka 1 atau 10 begitu. Nah, kayak ada juga kayak ada nilai fikih segini, nilai XS ini, nilai SKS segini. Nah, itu dapat menentukan, oh, angka tersebut itu dapat menentukan, oh, siswa ini layak untuk lulus, oh, siswa ini ada yang harus mengulang, gitu. Oh, siswa ini alhamdulillah baik dan lain sebagainya begitu. Jadi, di mana teori positivisme ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran gitu. Nah, kemudian yang kedua teori dari Emil Durkheim, yakni teori fungsionalisme. Jadi bagaimana teori fungsionalisme ini apa istilahnya kanggo atau berguna dalam dunia pendidikan. Jadi seperti contoh yang saya sebutkan di PPT ini, yang pertama menekankan nilai bersama. Sekolah mencerahkan nilai disiplin, kejujuran, dan hormat guru. Nah, jadi dalam suatu sekolah, siswa itu diberikan namanya konsumsi yang sama, misal kelas 11 dalam pembelajaran fikih. Kelas ini, kelas ini, kelas ini itu apa namanya materinya itu relatif sama, materi fikihnya yang diberikan itu relatif sama. Selain itu lebih umum lagi kayak seluruh siswa, tidak hanya kelas 11, seluruh siswa itu disuruh untuk melakukan apel, masukkan baju, memakai seragam yang sama. Itu merupakan apa namanya bentuk dari solidaritas mekanik. Jadi semua siswa itu memiliki tujuan dan alasan gitu. Nah, kemudian selain itu ada juga bentuk apa namanya fungsionalisme solidaritas organik seperti adanya perbedaan peran guru. Nah, dalam suatu lembaga sekolah itu kan ada kayak kepala sekolah, wakakurikulum, guru, ajar, staf dan lain sebagainya yang mana itu bergerak dalam hal yang berbeda dan apa namanya tindakan yang berbeda. Yang dimana hal ini tuh saling mereka itu saling apa namanya bergantung atau saling memiliki fungsi masing-masing begitu. Yang mana ketika misal nggak ada kepala sekolah nih, itu kan kacau kan. Misal nggak ada guru yang belajar ini, itu kan ada yang kurang kan. Jadi ketika ada organnya yang kurang di sekolah tersebut itu proses pembelajaran itu tidak dapat berjalan secara maksimal gitu. Nah, lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, kan guru kan ada yang macam-macam kan, ada yang guru PK, ada yang guru akidah, ada yang guru SKI. Nah, di mana ketika dalam satu kelas, ketika guru itu, misal guru SKI tidak pernah masuk, nah itu kan apa namanya proses pembelajaran dalam satu lingkup materi itu juga akan terganggu begitu, atau akan tidak maksimal begitu. Nah, kemudian yang ketiga teori dari Max Weber, yakni teori tindakan sosial. Jadi, bagaimana teori tindakan sosial ini berpengaruh dalam atau dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Yakni seperti contoh yang saya cantumkan di sini, yakni terkait guru. Guru dapat memahami terkait latar belakang dan motivasi belajar siswa. Nah, dengan kita belajar teori tindakan sosial ini, apalagi kita sebagai calon guru, nah itu apa namanya kita dapat memberikan wawasan yang lain. Misal, ketika siswa ini nilainya jelek, oh, guru itu tidak hanya apa namanya fokusnya pada nilai, oh, kamu jelek, kamu revisi, oh enggak. Jadi guru itu sebaiknya juga melihat kenapa dia nilainya jelek, entah itu karena kita cari sebabnya, entah itu karena pergaulan bebas, entah karena dia sering begadang, entah karena dia sering main game dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal itu sebagai guru kita itu juga akan mendapatkan dan menemukan solusi yang akan diterapkan pada siswa yang apa namanya memiliki permasalahan tadi. Jadi kita itu harus melihat latar belakang siswa tersebut,
terkait motivasi belajar siswa atau terkait kekurangan siswa. Nah, itu dengan kita melihat hal tersebut, itu guru itu sebagai guru dapat memberikan solusi yang tepat begitu. Nah, kemudian ada contoh lagi, pendidikan menjadi humanis dan bermakna. Jadi pendidikan dalam proses pendidikan itu dengan adanya guru melihat hal-hal yang kayak tadi, latar belakang, motivasi, terus apa namanya, keinginan siswa, kekurangan siswa dan sebagainya, pembelajaran itu lebih humanis atau mengedepankan sisi manusia. Misal ada siswa cewek itu sering nangis di sekolah. Nah, guru itu, oh kenapa dia itu sering nangis? Oh, kenapa dia ini sering gini? Nah, akhirnya guru itu memilih pendekatan yang berbeda, misal lebih kalem atau lebih apa namanya, lebih mengajak ngobrol atau lebih sering guyon dan lain sebagainya. Nah, itu proses pembelajaran itu karena guru mengetahui hal-hal tersebut, maka proses pembelajaran tersebut itu menjadi lebih apa namanya, humanis dan mengedepankan sisi kemanusiaan gitu. Ya, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Bila ada salah kata dan kekurangan, bisa Anda tulis di kolom komentar. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.